Agar warga Pakistan dapat menggunakan pintu masuk yang terjangkau dan tahan lama, bengkel kecil sederhana di Peshawar ini menggunakan fiberglass berbiaya sangat rendah untuk memproduksi pintu fiberglass hemat biaya. Blok kayu yang dipotong oleh pekerja merupakan bahan baku untuk membuat rangka panel pintu. Pekerja akan memotong blok kayu menjadi panjang yang sesuai dengan ukuran panel pintu, kemudian merakitnya menjadi rangka panel pintu dengan ukuran standar. Untuk membuat struktur yang dapat menopang seluruh panel pintu. Berikutnya, para pekerja akan mengaduk resin epoksi berbagai warna untuk membuatnya lebih halus dan seragam. Selanjutnya, Anda dapat mengambil resin epoksi dalam jumlah yang tepat dari ember, tambahkan bahan pengeras dalam jumlah yang tepat, lalu sapukan resin epoksi tersebut ke cetakan yang terbuat dari besi lembaran, sehingga garis-garis pada cetakan besi lembaran dapat terlihat. Gandakan pola yang sama pada panel pintu. Proses ini memerlukan penyikatan secara merata untuk memastikan panel pintu bisa lebih halus. Selanjutnya, Anda perlu menunggu hingga lapisan resin mengering, lalu menggantinya dengan resin epoksi warna lain dan mengaplikasikannya secara merata pada pola. Kemudian Anda dapat meletakkan fiberglass yang sudah dipotong di atasnya, menyesuaikan posisi lapisan dengan hati-hati, lalu mengaplikasikan resin epoksi dalam jumlah banyak pada fiberglass. Untuk memastikan bahwa resin epoksi dapat menembus sepenuhnya ke dalam serat kaca. Itu juga perlu dicat beberapa kali. Dengan cara ini, ketika resin epoksi diawetkan, ia dapat membentuk ikatan yang sangat rapat dengan serat kaca. Selanjutnya, Anda perlu meletakkan potongan kayu yang dipotong dari kayu pada fiberglass. Ini tidak hanya akan mengisi panel pintu, tetapi juga meningkatkan kekuatan penyangga panel pintu secara keseluruhan. Proses ini mengharuskan material kayu tersusun secara merata pada panel pintu. Untuk meningkatkan kekuatan struktural keseluruhan panel pintu, pastikan tidak ada masalah dengan pusat gravitasi panel pintu. Selanjutnya, Anda perlu menggunakan batu bata untuk memperbaiki rangka, lalu oleskan lem resin di tepi-tepinya agar fiberglass dan tepi-tepi rangka melekat lebih kuat. Sisi panel pintu yang tersisa dibuat dengan cara yang sama, dengan mengaplikasikan resin epoksi pada cetakan besi, dan kemudian dengan sabar dan hati-hati menempelkan fiberglass di atasnya. Jangan terkecoh dengan fakta bahwa proses pembuatan panel pintu ini terlihat sederhana. Namun, bahan ini tidak hanya memiliki ketahanan benturan dan ketahanan korosi yang sangat kuat, tetapi juga dapat dengan mudah meniru pola yang lebih rumit. Panel pintu yang diproduksi kemudian dapat disambung dan diperbaiki dengan menekan beberapa lapis kayu agar ikatannya lebih kuat dan kokoh. Segera setelah benar-benar kering, bekisting besi pada permukaan dapat dilepas. Gaya umum pintu fiberglass tersebut sekarang sudah lengkap. Selanjutnya, pekerja akan memotong bagian berlebih di sepanjang rangka panel pintu. Meskipun proses ini akan menghasilkan debu fiberglass dalam jumlah besar, untungnya para pekerja tidak memilih untuk memakai masker. Tentu saja, pekerjaan ini tidak dapat dilakukan dalam waktu lama. Setelah panel pintu dipotong, tepinya perlu dipoles dengan hati-hati agar lebih halus. Penanganan tepi panel pintu relatif mudah. Pekerja akan terlebih dahulu menggunakan dempul resin untuk meratakannya, lalu mengaplikasikan resin epoksi dengan warna yang sama. Ini tidak hanya akan membuatnya lebih indah secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan kinerja anti korosi dan anti lembab pada panel pintu. Jadi setelah menyaksikan seluruh proses, apa pendapat Anda tentang pintu fiberglass yang dibuat dengan cara ini?